Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bertanya, kok pakai belangkon? Ya, ini belangkon ini waktu ke Jogja mampir ke pasar Beringharjo, lah kok ada belangkon putih, kok asik, makanya beli. Nih, itu orang Jawa nih, ya siapapun boleh make. Nah, topik kita sekarang hidup tenang orang Jawa. Urip tenang wong Jawa. Jadi dalam kehidupan Jawa itu sudah mengakar secara DNA, itu ada rambu-rambu untuk hidup tenang. Tenang itu bukan berarti malas, tenang bukan berarti tidak punya pikiran, tenang berarti tidak punya tancap gas, enggak. Tenang itu artinya lahir batin, hati, pikiran itu terjadi secara menyatu dan sesuatu dilakukan dengan secara serius. Artinya memanfaatkan momen, waktu, dan konteks. Ya. Nah, hidup tenang itu satu bagi orang Jawa adalah sakmadyo ae. Sakmadyo ae itu artinya sederhana. Hidup itu harus sederhana, apa adanya, nggak usah kepikiran yang berlebih, overthinking, dan nggak perlu pelayon sana sini, nggak ada hasilnya. Jadi dia sakmadyo ae. Sakmadyo ae itu sudah mendarah daging dalam hati orang Jawa. Semuanya itu ngono ya ngono, ning aja ngono. Tidak pernah berlebihan, tidak pernah menunjukkan kesombongan. Dia hidup dengan sakmadyo ae. Jadi di tengah-tengah, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, yang kedua adalah sak cukupe. Masih ada hari, masih ada kesempatan, masih ada momen yang akan datang. Jadi hidup itu secukupnya. Yang penting cukup, tidak rugi, tidak terlalu emosi merusak orang lain, dan tidak merasa kurang terus. Jadi pedoman yang kedua, hidup tenang itu sak cukupe. Sak cukupe itu ya secukupnya lah. Ibarat panen itu tidak dipanen semua, secukupnya kebutuhan hari itu. Ibarat sangu, ya secukupnya hari itu, tidak punya lebih, supaya tidak adigang adigung adiguno, supaya tidak terkesan sombong, boros, dan melete gitu ya. Jadi sak cukupe. Nah, sak cukupe ini orang Jawa sangat paham itu dengan hidup yang secukupnya. Kelihatannya nggak punya, tapi sebenarnya punya. Kelihatannya nggak bisa, tapi bisa. Itulah orang Jawa, sak cukupe. Nah, yang ketiga adalah sakarpe. Sakarpe. Sakarpe itu tidak untuk diri dia, tapi untuk orang lain. Ketika melihat orang lain bertingkah lasak, ya, lalu laku lajak, overacting, orang Jawa biasanya wis sakarpe. Urus-urusane. Dialah yang menanggung. Jadi dia punya prinsip sakarpe. Jadi tidak mau mengganggu orang lain. Yang penting hidup dia adalah tenang. Sakarpe itu biasanya diomongkan ketika orang mau gini dilarang nggak mau, langsung dia wes sakarpe, dinasihati nggak bisa, diberitahu tidak mau, lalu dilepas sama dia, wes sakarepmu. Nah, sakarpe itu sering digunakan oleh orang Jawa untuk melihat sesuatu yang tidak bisa
nasihati tidak bisa dijangkau, ya sakarepe, itu dilepas begitu. Nah, yang keempat adalah sak tekane. Nah, di orang Jawa ada istilah ya sak tekane. Nggak ngoyo. Tidak stres, tidak depresi mengejar sesuatu. Sak tekane. Kalau hari ini mencangkul dia bisa 20 meter, ya wis 20 meter. Besok lagi, begitu. Sak tekane. Terserah sampainya kapan. Sak tekane itu artinya ya sesampainya saja. Sampainya di mana ya itu. Jadi tidak ditarget yang membuat kita stres. Lucu ya orang Jawa itu ya. Nah, yang kelima, sabar itu subur. Nah, di orang Jawa ada kata sabar itu subur. Jadi dia selalu menginginkan sesuatu itu dilakukan dengan sabar. Tidak terburu-buru, tidak seperti dikejar-kejar orang, tidak emosional, tidak marah, dia sabar. Karena tahu bahwa sabar itu subur. Orang yang sabar, dia akan panen dengan kesuburan. Orang Jawa tahu itu, kalau sabar itu subur. Nah, yang keenam, ati jembar lan ikhtiar. Jadi hati itu harus lebar, jembar itu lebar, ikhtiar itu sambil ngelakoni, sambil jalani, berdoa pada Gusti Allah. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan. Jadi ati jembar lan ikhtiar itu selalu dilakukan supaya tidak saling berantem, saling apa. Jadi dia hatinya harus jembar. Jembar itu lebar, selebar-lebarnya, susah untuk mencapai hati jembar. Tapi kalau dia sudah terbiasa, itu sangat mudah. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah ngelerem ke hati. Ngelerem ke hati itu artinya hatinya itu diturunkan, ditenangkan. Menghadapi sesuatu itu hati harus lerem. Lerem itu mengendap, jadi diendapkan hatinya. Ngelerem ke hati itu biasanya dengan tidur, dengan santai, dengan dengarkan musik. Ketika hati bergejolak, pikiran bergejolak, mikir berat, orang Jawa tahu dia harus ngelerem ke hati. Ngelerem ke hati itu berkunjung ke orang tua, ketemu saudara, melakukan hobi, itu ngelerem ke hati. Nah, selanjutnya, tenang itu menang. Tenang iku menang. Jadi orang Jawa tahu bahwa hidup tenang itu bakal menang. Menang di situ artinya sukses. Jadi orang yang tenang, hidup tenang, tidak menyakiti orang lain, tidak ngoyo, ya, tidak berusaha keras mengganggu pikiran, merusak hati. Tenang itu menang. Tenang itu menang. Orang Jawa tahu bahwa ketenangan itu modal yang sangat bagus untuk sebuah keberhasilan. Nah, yang kesembilan ngadem ke hati. Ngadem ke hati itu sama dengan ngelerem ke hati. Kalau ngelerem ke hati kan butuh waktu ya. Kalau ngadem ke hati itu artinya dibuat adem. Dibuat adem itu dia membuka kesadaran baru, membuka alternatif-alternatif, dan dia mampu memanajemeni diri sampai ngadem ke hati. Lawannya memanaskan hati. Jadi dia suka sekali ngadem ke hati. Ngadem ke hati itu ya diam, duduk tenang, sholat, berdoa, itu ngadem ke hati. Istirahat sejenak, ya. Nah, yang ke-10 adalah alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon itu artinya mengerjakan sesuatu itu pelan-pelan asal tercapai. Pelan di situ bukan berarti mencuri waktu, bukan. Pelan di situ bukan berarti malas, bukan.
Pelan-pelan itu artinya ketelitian. Jadi orang Jawa itu memegang prinsip teliti dan dipikir betul, sehingga pelan-pelan, tidak terburu-buru. Karena dia tahu bahwa alon-alon waton kelakon, yang penting pelan-pelan asal tercapai yang disampaikan. Nah, selanjutnya banyu mili. Banyu mili itu sebuah sikap untuk mengalir. Mengalir. Nah, banyu mili itu kebiasaan yang menguntungkan dan menenangkan hati. Rezekine banyu mili, atine banyu mili, dan nyambut gawene banyu mili. Banyu mili itu artinya mengalir. Begitu saja seperti air itu, banyu itu mengalir, air, mili itu ya bergerak gitu. Jadi dia tenang, bergerak, dan dia tahu rezeki akan datang terus. Ya. Nah, selanjutnya seleh lan sumeleh. Seleh itu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Sumeleh itu betul-betul merendah diri dan mengakui kalau tidak mampu mengatakan tidak mampu, kalau salah mengatakan salah, dan dia cenderung diam. Itu seleh lan sumeleh. Yakin orang Jawa dengan seleh lan sumeleh itu hidup itu damai. Karena orang Jawa itu sangat mengutamakan keseimbangan, keharmonisan, dan hidup damai. Salah satunya yaitu seleh lan sumeleh. Nah, selanjutnya ada pasrah marang Gusti. Yang dimaksud pasrah marang Gusti itu setelah melakukan, hasilnya diserahkan pada Gusti. Gusti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ya pasrah lah, gimana. Yang penting kita sudah melakukan. Yang penting kita sudah ikhtiar, dipasrahkan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Asik ya. Jadi pasrah betul terhadap hasil, karena sudah ikhtiar. Nah, selanjutnya, opo jare sing gawe urip. Jadi, hidup itu adalah harmonisasi antara Allah, diri sendiri, dan alam. Sehingga manusia Jawa, orang Jawa, mengatakan opo jare sing gawe urip. Artinya apa kata Allah, apa kata yang maha kuasa. Yang penting kita sudah berbuat. Ini sama dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian ojo gumunan. Ojo gumunan itu ada rambu-rambu di orang Jawa itu tidak boleh heran. Melihat tetangga beli mobil, gumun. Duit tekondi, uang dari mana kok beli mobil? Kok bisa begini ya, ada AI. Kok bisa begini? Enggak, orang Jawa enggak gumunan, karena dia tahu sesuatu yang baru bisa terjadi. Sesuatu bisa datang dengan tiba-tiba. Keajaiban itu lumrah bagi orang Jawa, sehingga enggak boleh gumunan. Makanya ada ilmu ojo gumunan. Nah, selanjutnya ojo aleman. Ojo aleman itu jangan minta dipuji, jangan minta disanjung, jangan minta digendong orang. Jadi nggak boleh aleman, lakukan secara mandiri, lakukan dengan apa adanya. Tidak boleh aleman. Aleman itu merengek, ya merengek, mengeluh, kemudian merasa paling hebat, enggak. Jadi enggak boleh aleman. Nah, selanjutnya adalah ojo kagetan. Jadi melihat sesuatu kaget, ini kaget biasa. Sesuatu yang datangnya tiba-tiba itu bagi orang Jawa hal biasa. Jadi enggak boleh kaget. Tidak boleh terlalu kaget. Jadi enggak boleh kagetan. Selanjutnya, neng kene ngene iki.
Orang Jawa paham itu. Di sini ya begini, dia bisa menyesuaikan dengan alam. Sama dengan peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi orang Jawa paham itu, neng kene yang ngene iki. Ndak boleh ngene iko, tidak boleh seperti itu. Di sini ya begini, tidak boleh harus begini, begini, begini. Ala kadarnya lah, sederhana banget. Neng kene ngene iki. Semua bisa melakukan itu, ya. Nah, selanjutnya bisa rumongso. Bisa rumongso itu dia berdiri sesuai dengan keadaannya, ya. Tidak boleh merasa angkuh. Bisa rumongso itu tahu posisinya ada di mana, tahu jabatannya ada di mana, tahu kepandaiannya ada di mana. Jadi dia rumongso sesuai dengan ukuran batin dan ukuran hatinya. Orang Jawa begitu. Jadi dia iso rumongso. Jadi kalau dia merasa tamu, ya dia sebagai tamu, tidak pecicilan, tidak arogan seperti yang punya rumah. Ya, kalau sebagai adik, dia rumongso sebagai adik, tidak merasa berani karena pinter sendiri seperti kakak. Enggak, dia bisa rumongso. Nah, yang terakhir itu urip wis ono dalane. Hidup itu sudah ada jalannya. Jadi tidak boleh terlalu panas mikirnya. Hidup itu sudah ada jalannya. Manusia hidup itu sudah ditakdirkan akan kemana. Jadi wis ono dalane. Nggak boleh menghalangi orang lain, nggak boleh mencaci orang lain, karena jalan hidup itu sendiri-sendiri. Jadi urip wis ono dalane itu bagus untuk menuju harmonisasi dan kedamaian. Nah, itulah hidup tenang orang Jawa, urip tenang wong Jawa. Yakin 20 tadi bisa menjadi kekuatan yang luar biasa bagi orang Jawa. Demikian ya, salam Kain Bintang. Audio Jungle.